Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum wa ihsanin ila yaumiddin wa alayna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, qala subhanahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa alhamdulillah. Allah Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, khusus nikmatul iman Islam Ustaz Al-Rafiq. Dengan kita masih diizinkan untuk Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kita masih melanjutkan di pembahasan yang lalu dari kitab Zubat Ibn Ahmad bin Ruslan. Allah radhiyallahu anhu. Kemudian nanti kita ambil penjelasannya juga dari kitab Muqaddimah Ad-Durramiyah. Terakhir masih di kitab Shalah. Terakhir sudah kita bahas tentang waktu-waktu sholat. Sekarang masuk pada waktu yang haram sholat. Sholatan malah sababun laham na'a pada sholati subhi hatta tatlu'a. Ing sholat kepada sholat yang malah sababun, yang tidak ada sabab baginya, bagi sholat itu bagi imna'ah, cegahlah olehmu sholat yang tidak punya sabab. Ini punya sabab yang mendahului. Kapan? Ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh, bukan setelah mancing subuh ya, setelah sholat subuh. Hatta tatlu'a, hingga terbit apa matahari. Wa ba'da fi'lil arsi atta gharabat wa indama tatlu'u at-tartafa'at, dan setelah melakukan sholat asar, setelah salam sholat asar, tidak boleh sholat lagi yang tidak ada sebab yang mendahului. Hatta gharabat, hingga terbenam apa matahari. Wa indama tatlu'u, dan ketika hendaknya tatlu'u, terbit apa matahari, hatta tafa'at, sampai naik matahari itu satu tumbak maksudnya. Wal istiwa la jumatin ila zawal, dan waktu istiwa, ketika istiwa indal istiwa'i la jumatin, selain sholat Jumat. Kalau sholat selain hari Jumat, la jumatin, selain hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak makruh, tidak dilarang sholat meskipun istiwa, karena itu waktunya orang pergi ke Jumatan. Ila zawal, hingga zawal. Istiwa nggak boleh sholat tanpa sabab yang mendahului sampai tergelincir matahari zawal.
masuk waktu duhur, baru boleh sholat itu mancing sholat duhur, itu sholat sunnahnya. Wal isfirari li wurubin dikamal, dan isfirar ketika menguning matahari li wurubin menuju pada huruf terbenam yang memiliki kesempurnaan, terbenam yang sempurna, terbenam yang sempurna. Jadi ada 5 waktu itu yang haram sholat. Setelah sholat subuh, setelah sholat asar, setelah sholat subuh sampai terbit matahari sempurna, setelah sholat asar sampai terbenam matahari, ketika terbit matahari sampai naik, irtafa sampai meninggi 1 tombak, dan istiwa khusus hari Jumat tidak haram sholat. Dan isfirar ketika menjelang terbenam matahari, menguning matahari sampai terbenam sempurna, itu tidak boleh apa? Imna'a, cegahlah olehmu apa? Sholatan mala sababalah, sholatan mala sababun lahamna'a pada sholat subuh atau tadlu'a, cegahlah sholat yang tidak punya sabab di waktu itu, yang tidak ada sabab mendahului. Amal lati li sababin muqaddami karena riwal faiti lam tuharrami. Adapun sholat yang alati li sababin, yang itu karena sabab, sholat itu ada karena sabab yang muqaddami, sabab yang mendahului, karena dari seperti nadar, ada sabab mendahului yaitu nadar. Wal faiti sholat qadha, ada sababnya itu meninggalkan sholat qadha sholat. Lam tuharrami maka tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Warakatan tawafi wa ta'iyati wa syukri wal kusufi wal janazati, dan 2 rakaat tawaf dan tahiyatul masjid wa syukri, 2 rakaat syukur juga kusuf gerhana matahari atau bulan, salat syukur, salat kusuf, wal janazah, salat jenazah. Itu contoh-contoh apa? Sholat yang punya sabab yang mendahului, itu boleh dilakukan di waktu yang haram kalau sholatnya punya sabab yang mendahului. Seperti apa? 2 rakaat tawaf, kan tawaf dulu baru sholat. Jadi ada sabab yang mendahului, itu tawaf. Tahiyatul masjid ada sabab yang mendahului masuk masjid. Sholat syukur ada sabab yang mendahului, ada nikmat atau terhindar dari musibah. Sholat kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, ada sabab yang mendahului. Wal janazah, di sholat jenazah ada sabab yang mendahului, maka sholat-sholat tersebut tidak apa-apa meskipun dikerjakan di waktu yang haram. Harimil wa aramil ka'badilal irami wa tukrahu sholatu fil amami, dan dikecualikan lagi di haram Ka'bah, di tanah haram, maka itu apa? Boleh sholat meskipun di waktu yang haram. Lal ihrami, bukan sholat sunnah ihram. Sebab sholat sunnah ihram itu sholatnya dulu baru ihramnya. Berarti sababnya kan bukan mendahului, tapi mengakhiri sholat. Juga sholat istikharah itu tidak boleh, karena istikharah itu kan sababnya mutaakhir. Sholat dulu baru dapat petunjuk. Sholat hajat itu sabab mutaakhir. Sholat dulu baru hajatnya datang. Watukrahu sholatu fil hammam, watukrahu sholatu fil hammami, dan makruh sholat di hammam. Ini beliau beralih ke tempat-tempat yang dimakruhkan untuk sholat. Kalau tadi waktu yang dimakruhkan, ini makruh
maksudnya makruh sholat itu adalah haram waktu yang diharamkan untuk sholat makruh tahrim. Kalau ini tempat-tempat ini memang makruh untuk sholat, tidak haram. Jadi setelah selesai beliau menjelaskan waktu yang haram sholat, yang makruh sholat, beliau beralih ke tempat-tempat yang makruh untuk sholat. Ini dulu. Faslun tarumu sholatu bi ghairi arami Makkah. Haram sholat di selain tanah haram Mekah. Ya, meskipun di haram Madinah tetap gak boleh melakukan sholat di 5 waktu yang haram tadi. Waktu tulu isyamsi, pada waktu terbitnya matahari, at-tatafiyah hingga naik waktu robin sekadar satu rumhin, satu lembing, satu tombak. Ini orang Arab 7 hasta. Terus ini 3,5 meter. Matahari itu kalau dilihat dari ufuk ya, itu sekitar jaraknya 1 tombak, maka itu baru boleh sholat. Sebelumnya belum boleh. Qadra rumhin, sekedar 1 tombak. Itu rumhul arab tuluhu sabatu adru. Wa waqtul istiwa'i illa yaumal jumu'ah hatta tazula. Dan kedua yang haram sholat waktu istiwa, matahari pasti tengah-tengah 3 menit sebelum zuhur kurang lebih, kecuali hari Jumat hingga tergelincir matahari baru boleh atau masuk waktu zuhur. Wa waqtul isfirari, dan waktu menguning matahari atau berubah hingga terbenam, jadi sempurna terbenam matahari. Pada sholat subuh dan setelah sholat subuh. Pada atau syams seperti matahari. Pada sholat asar tetap berubah sampai terbenam matahari. Maka setelah sholat ya, hingga taghrib, hingga sejak terbenam matahari. Waktu menguning matahari sampai terbenam sempurna. Pada sholat subuh dan setelah sholat subuh hatta tatwa syamsu, hingga terbit matahari. Pada sholat asar tetap berubah dan setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Itu 5 waktu yang haram sholat. Tapi kecualikan di sini wala yahrumu ma lahu sababun ghairu mutaakhir, dan tidak haram apa-apa sholat yang bagi dia ada sabab yang tidak mutaakhir, sababnya tidak mengakhiri. Itu sebabnya mutaqaddim. Sebabnya tidak mutaakhir. Karena sebabnya ada yang membagi kepada 2, mutaqaddim sama mutaakhir. Sebabnya sholat sunnah dia membagi 3. Mutaqaddim, muqarin, mutaakhir. Muqarin itu sebab yang mengiringi sholat, yaitu apa? Gerhana bulan dan gerhana matahari itu mengiringi sholat kan. Ada yang menganggap itu sebabnya sabab muqarin, tapi ada yang menggabung ke sabab mutaqaddim kusuf itu dijadikan satu, sehingga pembagian cuma 2, sabab mutaqaddim, sabab mutaakhir. Sholat yang memiliki sabab yang mendahului, sholat sunnah yang memiliki sabab yang mengakhiri. Kafaitaten seperti sholat qadha, sholat yang ketinggalan, meskipun sunnah.
Kalau kayak di syarah itu dibagi muqarin ya. Walau sabab wal mutakhir biarkan ada mutaqaddiman au muqarinan. Mutaqaddiman ka fa'idatin walau naflan wa sholatul janazati au muqarinan, atau sababnya muqarin seperti salat istisqa sama kusuf dan khusuf. Khusufin wa sunati wudu'in wa sunati wudu'in wa tahiyatun wa sajdatun salat tahiyatul masjid wa sunati wudu'in, sunnah wudu. Sunnah wudu ini khilaf, ada sebagian mengatakan sebabnya sabab mutaqaddim, kemudian termasuk sunnah mutlak. Wa tahiyatin, jadi salat tahiyatul masjid, sababnya mutaqaddim, masuk dulu baru salat. Gerhana juga gerhana mulai dulu baru. Wa sajdati tilawatin, sujud tilawah, itu sababnya mutaqaddim karena membaca ayat sajadah dulu baru sujud. Au syukrin, atau sujud syukur, nikmatnya dulu baru syukur. Dalam yaksidah jika dia tidak menyengajanya. Maksudnya tidak menyengaja baca ayat sajadah untuk sujud, tidak menyengaja. Tidak baca ayat sajadah supaya saya sujud. Wa ya'rumu ma la sababun mutaakhir, dan haram apa-apa sholat yang memiliki sabab mutaakhir. Ka sholat istikharah, seperti sholat istikharah. Kemudian apa? Sujud syukur, sujud tilawah, sujud syukur ilam yaqsidha, jika dia tidak menyengaja sujud kepada sajadah. Kemudian sujud tilawah tadi. Wa ya'rum ma la sabab akhir ka sholat istikharah, dan haram apa sholat yang punya sabab baginya sabab mutaakhir dari sholatnya, sababnya mutaakhir dari sholatnya, terlambat dari sholatnya. Seperti sholat istikharah, minta petunjuk, itu kan sholat dulu baru dapat petunjuk. Rakaatul ihram, 2 rakaat sholat ihram, itu sholat dulu baru ihram, baru niat ihram. Wa sholat idza shalla khatibu, dan sholat ketika naik khatib ke mimbar, ila tahiyat, kecuali sholat tahiyatul masjid. Kata ini maka 2 rakaat maka sunnah. Illa yakshabu takbir, kalau dia tidak mengkhawatirkan rukunnya takbiratul ihram. Lanjutannya disebut tadi tempat-tempat yang makruh untuk sholat. Makruh sholat fil hammami, makruh sholat di hammam. Sholat di pemandian. Hammam itu sering salah arti, dianggapnya hammam itu kamar mandi. Saya sudah pernah jelaskan, hammam pada zaman awal Islam itu dikata hamim, artinya air panas. Ini pemandian air panas. Hammam itu pemandian air panas umum. Kan ada tempatnya. Kalau pemandian air panas kan enggak semua itu. Ada tempat yang kosong, itu makruh sholat di pemandian. Dan itu tempat kasful aurah. Maslahin wa atonin wa makbaroh, manubisat wa turukin wa majzaroh,
bersama dengan maslahin, tempat membuka daripada baju. Daripada hammam itu. Juga sama seperti hammam itu aswak, pasar, itu makruh soal itu. Maudil khomri, tempat khomer, atau tempat kumar, judi. Makas, tempat bea cukai, kanais, gereja, itu semua makruh. Sama tidak ada kedaruratan, tapi hukum masuk gerejanya sendiri haram. Wa atonin, makruh juga pada aton, tempat duduknya unta. Wa makbaroh, di kuburan, manu bisat, kuburan dari apa-apa yang digali. Itu Nabi SAW ada sholat di sabati mautin, karena Rasul melarang sholat di 7 tempat: fil masbala, tempat sampah, wal majzaroh, tempat jagal penyembelihan, wal makbaroh, kuburan, wa qadati thoriq, tengah jalan, fil hammam, di hammam, pemandian, ma'atinil ibil, tempat duduknya unta, wa fawqa baitil atiq, di atas Ka'bah, semua makruh. Manu bisa tuh yang tidak digali ya. Manu itu makbaroh, manu bisa makbaroh yang tidak digali, itu makruh. Kalau makbaroh yang digali maka tidak sah sholat itu. Amal makbaroh tu al-manbusatu fala tasihu sholatu biha bi ghairi ha'il. Maka tidak sah sholat di sana tanpa ada pembatas. Wa ma'ahu, bersama ha'il, itu tukroh, makruh. Sholat di makbaroh bersama dengan pembatas. Kalau ada makbaroh digali, biasanya kalau kita terlambat nyolati jenazah, dan juga kadang begitu, kita sholat atas jenazah itu sudah di kuburnya, maka kita perlu ketahui itu sandal harus dilepas, kita taruh kaki itu di atas sandal supaya sandal ini menjadi pembatas antara kita dengan najis yang ada di bawahnya. Karena kuburan yang digali itu hukumnya najis. Kenapa? Karena tanah yang di bawah itu sudah bercampur dengan darah, dengan macam-macam, terus digali, itu hukumnya najis. Maka orang yang sholat di atas kuburan yang digali itu tidak sah sholatnya kecuali pakai ha'il. Kalau kuburan tidak digali maka sholatnya sah tapi makruh. Turukin di jalan, ya, di atasnya jalan, untuk muka jalan, itu jalan itu sendiri maksudnya. Makruh. Termasuk di tempat orang lalu lalang, masjid Ampel umpama, dia pilih tempat dia sholat, tapi di tempat orang biasa lewat di situ, itu makruh. Dan jangan menyalahkan orang yang melewati dia, karena dia sholat yang bukan pada tempatnya. Wa majzaroh, tempat penyembelihan, jagal, tempat penyembelihan hewan. Itu bil masbala, di tempat sampah, bil wadi, di lembah yang Rasulullah ketiduran di situ dari subuh. Maksihatin, bersama dengan sah ya, sholatnya sah tapi makruh. Kahakinin wa haziki, sama seperti sholatnya orang yang hakin, menahan kencing. Wa azikin, hazik, menahan angin. Mudafatul lirihi, juga lagi hakib, itu isyaratnya, itu menahan buang air besar.
ada lagi hakim, itu menahan keduanya, buang air besar dan buang angin. Maka dianjurkan untuk pada nafsu menuntaskan dirinya dari itu semua. Bukan hadis Muslim, la sholata bi hadhihi amin walau huwa yudabil akbasan. Tidak ada sholat yang sempurna di hadapan makanan, dan juga ketika dia menahan dua kotoran, itu buang air besar, buang air kecil. Indah makulin ya, indah makulin sholatut taiki, dan ketika di sisi makanan makruh sholatnya orang yang taik, yang kepingin pada makanan itu. Di situ selesai makruh-makruhnya sholat. Nah, waktu yang makruh dan tempat yang makruh untuk sholat. Kalau tempat yang makruh itu memang tegasnya memang makruh tempatnya untuk sholat. Sholatnya sah tapi makruh. Sedangkan waktu yang untuk haram, untuk yang makruh sholat tadi, maksudnya makruh itu adalah makruh tahrim, makruh yang haram untuk masalah waktu sholat tadi. Ya. Wala masnunuha, itu kemudian sholat sunnah nanti. Baik, sudahlah. Apa namanya? Sabinatus sholat.